Oke, kita mulai ya, Salsa ya. SMA apa mana tadi? Wildan. Al Wildan. Al Wildan itu di BSD ya? Aku bukannya ambil basic, kalau nggak salah. Kamu yang di mana? Al Wildan 4. Al Wildan 4. Oh, oke. Kayaknya yang di BSD. Oke ya, biologi sudah belajar di sekolah, Sal? Udah. Bab 1 apa? Sel ya? Ada PR juga. Hah? Ada PR juga. Oh, ada PR juga. Oke. Enggak, bab satunya tentang sel ya? Atau tentang apa materinya? Ya, aku nggak salah. Ini ada mitokondria itu apa? Mitokondria. Hah? Yang ada mitokondria. Oh, iya betul sel ya. Ya. Mitokondria dan teman-temannya kayak gitu kan? Iya. Oke, sekarang berarti hari Kamis ya. Kamis tanggal 19 Agustus 11 IPA. 11 IPA biologi. Nah, bab 1 itu kita belajar tentang biologi sel. Atau juga sel doang. Ini membahas tentang sel. Sel apa aja sih gitu, ya kan? Nah, tulisan kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Sel. Nah, ketika SMP, kalian sudah belajar tentang sel. Jadi pengertiannya adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Saya singkat MH. Oke, makhluk hidup. Walaupun nanti beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda. Jadi unit terkecil penyusun makhluk hidup. Ini ada yang memberi pengertian sel adalah ya, unit struktural terkecil. Nah, ini oleh Sladen and Swan, nama ahlinya ya. Ini ahlinya Sladen and Swan. Yang kedua, sel adalah kesatuan fungsional terkecil. Kesatuan fungsional. Terkecil. Ini oleh Mark School. Ada lagi yang memberi pengertian sel adalah unit pertumbuhan terkecil. Pertumbuhan terkecil. Karena sebenarnya yang tumbuh pada makhluk hidup ya sel sebenarnya. Nah, ini ahli yang memformulasikan adalah Rudolf Virchow. Kemudian juga ada yang memberi pengertian satu kesatuan hereditas. Nah, ini adalah di biologi modern. Ya. Ini oleh para ahli biologi modern. Ini pengertian sel yang lain. Tentang pengertian dasarnya, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Artinya bagian paling kecil yang menyusun makhluk hidup. Oke.
Nah, kemudian ketika SMA juga kalian pernah belajar tentang kelas 10 malah ya. Ada sel eukariotik, ada sel prokariotik. Bedanya di mana, Sal? Masih ingat? Enggak. Prokariotik dan eukariotik. Ayo. Macam sel ya. Yang pertama itu prokariotik. Ini berasal dari dua kata, pro dan karyon atau kariotik. Pro itu artinya adalah belum. Sementara karyon atau kariotik itu artinya adalah inti. Kalau prokaryotik artinya belum mempunyai inti, ya, atau belum bermembran inti. Artinya belum mempunyai, dianggap belum mempunyai inti. Atau belum bermembran inti. Contohnya apa kira-kira? Sini contohnya. Nah ini pada bakteri paling gampang. Yaitu di kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Terus yang kedua, nah lawannya prokaryotik, yaitu eukaryotik. Ini dari dua kata juga, you dan bahasa you ya, atau eu artinya adalah sudah, dan karyon itu artinya adalah inti. Jadi eukaryotik artinya sudah berinti atau sudah bermembran inti. Eksempelnya berarti ya selain bakteri, ya, bakteri paling dasar, maka di sini nanti ada protista, ya, nanti kelas 10 ini protista, fungi, kemudian lantai, alias tumbuhan dan animalia. Oke. Ya. Ini macam selnya prokaryotik dan eukaryotik. Pro artinya belum, karyon inti belum mempunyai inti. Ya, eksempelnya ada bakteri, mikroorganisme. Eukaryotik kebalikannya, sudah, karyon inti, ya, sudah berinti. Ini protista, fungi, lantai, animalia. Protista contohnya ya alga, terus kemudian protozoa ya, fungi itu jamur, plankton tumbuhan dari lumut sampai ke tumbuhan biji, animalia itu dari porifera sampai ke mamalia. Ini eukaryotik semua. Kayak gitu Sal, ada yang mau ditanyain? Kelihatan gambarnya semua? Patah-patah gambarnya. Patah-patah ya? Iya. Gambarnya agak itu Kak, pecah gitu, nanti pecah, nanti oke gitu. Di aku sih gitu. Oh. Coba, kenapa ya? Ntar dulu. Jaringannya atau ya? Kalau di Bisa kamu jadi. gimana? Sal, Enggak juga. agak gimana? Agak patah-patah gitu. Patah-patah nggak? Iya. Jelas? Masih patah-patah. Ada kayak buram gitu ya? Iya. Nah, yang ini jelas nggak? Nah, nanti jelas, nanti enggak gitu loh Kak. Kalau di aku mah. Oke. Ya, sebentar. Saya ingin buka ada sih. Jelas? Ini jelas ya, Sal?
Masih juga. Oh, udah lumayan. Kenapa ya? Ke macam-macam selnya. Oke, silakan di screen dulu. Nah, nanti kita bahas perbedaan antara prokaryotik dengan eukaryotik ya. Sudah, Salsa? Hapus ya? Iya. Oke. Perbedaan eukaryotik dengan prokaryotik. Yang pertama prokaryotik dulu. Nah, pada prokaryotik yang pasti ya di sini belum bermembran inti. Belum bermembran inti. Nah, kalau belum bermembran inti, maka asam nukleat ya, nukleoid ya. Jadi dalam inti sel itu ada namanya asam nukleat, isinya DNA, kayak gitu ya. Nah, maka asam nukleat ini akan berhubungan langsung dengan sitoplasma. Ya, karena tidak ada bungkusnya, jadi membran itu bungkus ya. Oke. Terus yang kedua, tidak mempunyai sistem endomembran atau sistem membran dalam, double membran, yaitu tidak ada RE. Nah, ini RE pasti sudah kan selesai sekolah ya. RE itu adalah retikulum. Retikulum endoplasma. Dan badan Golgi. Nah, atau kapsula Golgi. Nah, mereka ini tidak ada. Terus kemudian tidak ada mitokondria. Ya. Tidak ada mitokondria, ini adanya mesosom. Terus yang keempat, tidak ada mikrotubul. Oke, ini di prokariot. Tidak ada, belum bermembran inti, tidak punya sistem endomembran, alias tidak punya retikulum endoplasma dan badan Golgi, tidak ada mitokondria dan tidak ada mikrotubul. Oke. Nah, kira-kira yang dipunyai apa mereka? Jadi mereka yang tidak ada, maka sel prokaryotik
mempunyai ya. Yang pertama ya. Jadi contohnya tadi bakteri kan. Pada bakteri itu lapisan paling luarnya adalah kapsul ya, bukan dinding tapi kapsul ya. Pertama kapsul. Ya. Ada semacam kapsul yang berfungsi sebagai pelindung ya. Kedua baru ini pelindung dari lingkungan buruk ya. Yang buruk atau ekstrim. Nah, yang kedua baru nanti masuk dia punya dinding sel ya. Dinding sel. Nah, dinding sel ini berbeda dengan dinding sel pada tumbuhan. Ini tersusun dari peptidoglikan. Jadi lemak dan zat gula ya. Lemak dan zat gula. Peptid itu lemak. Ini tersusun dari protein, terus kemudian lemak dan zat gula atau polisakarida. Oke. Terus yang C, mereka mempunyai ribosom. Ya. Ribosom fungsinya ini adalah untuk sintesis atau pembentukan protein. Terus yang D, mereka mempunyai membran sel. Membran sel ini tersusun dari fosfolipid. Artinya fosfat dan lemak. Terus yang E, mereka mempunyai DNA. DNA ini ya asam intinya tadi ya, deoksiribosa. Nukleik asid. Ini fungsinya adalah untuk mengatur metabolisme. Dan sintesis protein. Serta pewarisan sifat atau hereditas gitu gampangnya. Serta hereditas. Oke. Kemudian kalau ada DNA pasti ada temannya DNA, namanya RNA, ribosa nukleik asid. Nah, ini adalah pelaksana sintesis protein. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya RNA dengan ribosom di sini? Oke ya. Jadi yang mengaturnya nanti DNA, ya proses sintesis protein, yang melaksanakan tugasnya itu RNA. Nah, ribosom itu yang merakitnya, ya. Merakit dalam proses sintesis protein.
Oke, kayak gitu Salsabila. Ada yang mau ditanyain? Saya lanjutkan ya. Jadi yang tidak dipunyai pada prokariot itu ada 3, membran inti, tidak punya RE, tidak punya Golgi, dan tidak punya mitokondria, serta tidak punya mikrotubul. Oke. Yang dipunyai kapsul, dinding sel, ribosom, membran sel, DNA, RNA, terus kemudian sitoplasma, atau disebut sebagai plasma sel. Ini bagian sel yang berupa cairan. Yang berupa cairan. Sebagai tempat kegiatan sel. Nah, semua kegiatan sel berada di sini, ya. Berada di sitoplasma atau reaksi-reaksi sel atau metabolisme sel. Kegiatannya di sitoplasma. Termasuk sintesis protein. Ya, H adalah tadi mereka tidak punya mitokondria, nah punyanya mesosom. Mesosom ini fungsinya adalah sebagai tempat respirasi sel. Respirasi kalau sehari-hari itu adalah bernapas. Tetapi inti dari bernapas itu adalah menghasilkan energi. Jadi ketika sel ini bernapas, sebenarnya dia sedang menghasilkan energi. Menghasilkan energi. Energinya berupa ATP. Ini senyawa berenergi tinggi. ATP singkatan dari adenosin trifosfat. Oke, ini ATP. Terus yang masih ada lagi kira-kira yang dipunyai DNA? Sudah nggak ada ya? Jadi yang dipunyai adalah kapsul, dinding sel, ribosom, membran sel, DNA, kemudian RNA, sitoplasma, dan mesosom. Contohnya misalkan pada, saya gambarkan misalkan pada bakteri seperti ini. Nah. Ini ada struktur nah, yang disebut dinding sel ini adalah yang di sini. Nah, di luarnya ini nanti ada semacam kapsul nih di luarnya. Ada lapisan lagi. Ini dinding sel yang saya kasih arsiran. Nah, ini paling luar adalah kapsulnya. Ini dinding sel. Ini flagel. Ya. Fungsi sebagai alat gerak. Nah, flagel nanti ada yang flagelnya posisinya di sini, ada yang di sini. Ya, beda-beda. Ada yang satu, ada yang lebih dari satu. Nah, ini kalau yang di sini namanya pili atau pilus. Ini adalah lubang atau pori-pori. Ya.
pori. Kemudian di sininya adalah sitoplasmanya. Kemudian ini adalah mesosom. Terus yang ini buletan adalah ribosom. Ya, ini yang berada di tengah ya. Ini dianggap sebagai DNA ya, atau asam intinya. Sementara RNA nanti posisinya berada di sitoplasma sini. Oke ya. Dinding, ribosom, membran, DNA, RNA, sitoplasma dan mesosom. Ini gambar struktur dari sel prokaryotik. Contohnya adalah bakteri, paling gampang itu bakteri Escherichia coli, oke ya. Silakan kalau mau ditanyain, Salsabila. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, sel eukaryotik. Masih putus-putus itunya gambarnya. Oke deh. Oke. Tunggu dulu ya. Masih putus-putus gambarnya. Masih putus-putus ya? Iya. Kamu lokasinya di mana? Kenapa? Kamu posisinya di mana? Di dekat WiFi. Di daerah mana? Oh, di Jakarta. Oh, oke, coba. Sudah jelas? Kakaknya permisi dulu. Aku mau ini. Kalau di Setu mah kan nanti dia bagus, nanti enggak. Kalau di aku Oh, gitu. nanti oke, nanti butek gitu, nanti patah-patah. Jaringan ya, Kak ya? Kalau menurut aku sih karena sinyal. Prokaryotik dulu ya. Nanti saya lanjutkan ke yang eukaryotik. Kak, Saya lanjutkan ya. Ya, halo. Iya, kenapa Salsa? aku pengen nanya soal PR. Oh, aku kira kamu panggil. Oh, nanti dibawa aja ya. Nanti selesai sesi dibawa aja nggak apa-apa ya. Ada berapa banyak sel? Soalnya cuma satu, cuman harus kayak argumen gitu. Satu tapi harus Tulisannya your argument. Cleo. Your argument. Oh, bioalbumen. Nanti di WA aja ya. Ya. Ya, oke. Kita lanjutkan ke yang eukaryotik. Eukaryotik kalau tadi pengertian adalah sel yang sudah bermembran inti. Nah, sel ini adalah satu tingkat lebih maju ya dibandingkan yang prokaryotik. Karena ini mempunyai hampir semua komponen atau organel ya, biasa disebut sebagai organel dibandingkan dengan yang prokaryotik. Yang pertama pasti sudah bermembran inti. Yang kedua, ini sudah mempunyai sistem endomembran.
Nah, kalau prokaryotik tadi tidak ada dia sistem endomendranya, tapi di eukaryotik sudah. Itu RE dan badan Golgi. Oke. Kemudian yang pasti dia mempunyai mitokondria. Yang keempat mempunyai mikrotubul dan mikrofilamen. Nah, dalam sel ya, berarti organelnya lengkap ya. Kita mengenal organel ya. Organel lengkap. Organel lain lengkap. Organel ini adalah struktur atau badan-badan kecil di dalam sitoplasma yang berfungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan sel. Ya. Jadi walaupun sel itu kecil, tapi di dalamnya seperti mempunyai organ, maka disebut sebagai organel, kayak gitu. Jadi bagian-bagian atau struktur yang melaksanakan fungsi sel. Maka sel dianggap sebagai satu kesatuan struktural karena menjadi lengkap walaupun kecil. Oke. Nah, kemudian strukturnya ya. Struktur yang pertama adalah, nah nanti khusus untuk tumbuhan ada sendiri, tapi nggak apa-apa saya masukkan ya. Saya masukkan di sini pertama dinding sel. Ya. Dinding sel ini terdapat pada ya, tumbuhan, ya, khusus tumbuhan. Hewan yang nggak ada, gitu. Terdapat pada tumbuhan tersusun dari selulosa, ya, kemudian hemiselulosa, kemudian pektin, dan lignin. Nah, ini struktur pada dinding sel. Ya. Fungsinya adalah memberi bentuk sel. Terus yang kedua ya melindungi, karena fungsinya seperti pagar. Melindungi isi sel. Nah, kemudian struktur berikutnya adalah membran sel. Membran sel. Jadi berbeda dengan dinding, ya. Dinding tebal, kaku, membran itu lentur, tipis, karena penyusunnya berbeda. Nah, ini tersusun dari fosfolipid. Dari kata fosfat dan lipid. Ya. Fosfat, nah lipid itu adalah lemak. Penyusunnya adalah fosfat dan lemak, makanya menjadi lentur. Fungsinya adalah yang melindungi sisa, hampir mirip dengan dinding. Terus mengatur transportasi sel. Terus yang ketiga
mengatur respon sel. Nah, di samping yang fosfolipid ini, pada membran sel juga terdapat penyusun lain ya. Jadi penyusun lain ini ada protein, ini ada perifer, artinya protein tepi ya. Ada yang integral. Kalau tadi perifer tepi itu menempel pada protein integral sebenarnya. Integral itu yang tembus fosfolipid. Tembus fosfolipid. Nah, di samping protein ada juga nanti glukosa atau gula. Atau zat gula. Nah, zat gula ini menempel pada protein baik integral maupun perifer. Oke, itu membran sel. Berikutnya ya pasti sitoplasma atau protoplasma. Sitoplasma atau protoplasma. Nah, ini adalah bagian sel yang berupa cairan. Tempat organel-organel dan kegiatan sel berlangsung. Oke, sitoplasma atau protoplasma. Jadi semua organel termasuk nanti nukleus itu berada di dalam sitoplasma. Nanti saya gambarkan. Oke, saya lanjutkan. Bagian berikutnya adalah inti sel atau nukleus. Nah, ini terdapat asam nukleat atau asam inti. Yaitu berupa DNA tadi ya, deoksiribosa nukleik asid. Kemudian organelnya yang pertama adalah ribosom ya. Ribosom itu fungsinya sama tadi ya, sintesis protein, bentuknya bulat ya. Oke. Yang kedua mitokondria. Mitokondria untuk respirasi sel alias untuk menghasilkan energi. Energinya berupa ATP. Ya. Terus yang ketiga, ini ada sistem endomembran tadi ya, retikulum endoplasma.
Ini dibagi dua, ya, atau disingkat RE. Yang pertama RE kasar, ya, atau RE granuler, ya, bergranula. Jadi kayak peyek, ada bintil-bintilnya di permukaannya. Ya. Ini terdapat ribosom, ya. Terdapat ribosom dan berfungsi. Ya. Jadi RE kasar ini ada bintil-bintilnya karena ada ribosomnya. Fungsinya, ya, untuk pertama adalah sintesis protein dan transport zat. Transport zat ini nanti ada yang ke badan Golgi maupun ada yang ke sitoplasma. Yang berikutnya RE halus atau RE granuler, tidak bergranula. Ya. Ini berarti ya tidak terdapat ribosom, tidak ada ribosom, maka fungsinya menjadi berbeda. F itu fungsi ini sintesis lemak dan transport. Siap, oke. Ini retikulum endoplasma. Berikutnya organel yang keempat, adalah badan Golgi. Badan Golgi sama berupa lembaran, ya, berada di antara RE dan dinding sel, membran sel. Fungsinya untuk sekresi dan ekskresi sel. Terus tempat enzim yang belum aktif. Yang kelima, ada mikrotubulus, ya. Mikrotubulus atau mikrofilamen. Oke. Dan mikrofilamen. Yang pertama dulu mikrotubulus, ya. Ini tersusun dari protein tubulin. Protein tubulin ini berfungsi, ya, membentuk benang-benang spindel kemudian sentriol. Nah, benang-benang spindel itu berfungsi dalam proses pembelahan sel. Jadi nanti dia menghubungkan antar dua kutub sel, ya. Nanti si kromosom itu berada di benang spindel ditarik kutub. Sentriol sama juga untuk pembelahan sel, ya. Kemudian fungsi lain, ya.
Selain spindel sentirol juga untuk flagel ya, dan rangka sel atau sitoskeleton. Kemudian yang keduanya adalah mikrofilamen. Mikro itu kecil, filamen benang-benang kecil, ya, benang-benang halus, benang-benang halus. Ini tersusun dari protein juga, ya, terusan dari protein aktin dan miosin. Nah, aktin dan miosin ini terdapat pada lebih banyak pada sel otot. Karena fungsi untuk pergerakan sel atau pergerakan tubuh kalau secara umum. Terus organel yang keenam adalah lisosom. Lisosom ini berasal dari dua kata, lisis dan soma. Lisis artinya itu cerna, ya. Soma itu badan. Maka si lisosom berfungsi untuk pencernaan sel. Fungsi lain adalah untuk memakan material asing yang masuk, ya, atau fagositosis, ya. Fungsi lain untuk fagositosis. Kemudian juga ditambahkan autolisis. Fagositosis makan, ya, ini memakan. Kalau autolisis contohnya pada kecebong, ya. Kecebong, nah ketika dia ekornya semakin mengecil, maka yang berperan adalah lisosom ini, ya, karena dia artinya memakan selnya sendiri, ya. Kalau fagosit itu makan sel material luar, ya, autolisis memakan sel sendiri. Oke, ulangi ya. Fagositosis itu memakan material yang dari luar. Autolisis berarti memakan selnya sendiri. Oke. Mitokondria sudah. Nah, satu lagi, ya, yaitu badan mikro atau mikrobody. Oke, yang ketujuh kita lanjutkan. Yang ketujuh, mikrobody. Atau badan mikro. Ini ada dua, yaitu peroksisom. Terdapat enzim katalase. Terdapat enzim katalase. Enzim ini berfungsi menguraikan peroksida H2O2, ya. H2O2 yang bersifat racun menjadi
H2O dan O2, nukleus oksigen. Jadi hidrogen peroksida, ya H2O itu racun. Maka tidak diuraikan ini berbahaya bagi tubuh kita. Nah, peroksisom ini bekerja dengan enzim katalase menguraikan H2O menjadi air dan oksigen yang tidak bersifat racun. H2O2 katalase ini menjadi H2O plus oksigen, ini reaksinya. Ini soal kadang suka keluar di UN maupun SPM ya. Nah, kalau nanti di sekolahan biasanya di kelas 12 nanti uji makanan ketemu ini ya. Yaitu menguji pada jantung dan hati ayam. Pasti enzimnya katalase yang bekerja. Itu peroksisom. Terus yang kedua adalah dioksisom. Kalau peroksisom ini pada hewan ya, lebih pada hewan, ya, maka dioksisom itu pada tumbuhan, ya, pada tumbuhan berbiji, tetapi yang menghasilkan lemak, ya. Fungsinya sama ini. Fungsinya sama ya, karena terdapat enzim katalase, fungsinya adalah yang menghasilkan enzim katalase. Menghasilkan enzim katalase, betul. Jadi kalau pada hewan peroksisom, pada tumbuhan dioksisom. Oke, ini adalah organel-organel pada eukariotik ya. Eukariotik terdiri dari hewan dan tumbuhan. Lalu ditambah satu lagi dan oksidase. Fungsinya ya, ubah lemak jadi gula. Jadi zat gula. Oke. Ada yang mau tanyain Salsabila? Sebelum lanjut ke materi berikutnya. Enggak ada. Ya, jelas ya. Nah, berikutnya kita ke perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan
dan tumbuhan. Kalau tadi eukariot dengan prokariot, sekarang kalau dari segi gambarnya sudah berbeda ya. Membantu seperti ini. Dia bersudut. Kalau hewan itu lebih membulat ya. Oke, yang ini adalah membran selnya. Terus ini dinding sel. Ini sama sitoplasma. Ini yang bulatan kecil ada ribosom. Ini sama juga ribosom. Ini di tengah adalah vakula yang berbeda. Terus ini nukleus, ada inti sel. Oke. Ini mitokondria. Ini sentriol. Mikrotubul tadi ya. Ini adalah RE. Ini Golgi. Terus kemudian ini intinya di sini. Ini diktioson ya. Oke, nah ini adalah kloroplas atau zat pembawa warna. Terus kemudian saya taruh di sini. Mesosomnya. Tumbuhan dari kloroplas. Oke, kita kondria sama. Mitokondria ya, mitokondria ini sama. Hewan ada, tumbuhan ada. Terus di sini nanti ada lisosom. Di sini tidak ada lisosom. Kita digambarkan seperti ini ya. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Dinding sel hewan tidak ada, tumbuhan ada. Diktiosom itu adalah badan Golgi, tetapi pada tumbuhan sitoplasma dan dua-duanya. Kloroplas atau plas tidak ada, fotosintesis pada tumbuhan, pada hewan tidak ada. Vakula ini fungsinya penyimpan cadangan makanan, menyimpan air, menyimpan udara dan sebagainya. Ribosom untuk protein, mitokondria untuk menghasilkan energi, inti selnya. Kemudian kalau pada hewan, ya, di sel hewan, ini tumbuhan,
Ada mitokondria menghasilkan energi sentral di mikrotubul, ribosom sintesis protein, lisosom pencernaan, membran selnya, ya, fosfolipid bilayer tadi, di badan Golgi, ekskresi, daerah kasar, daerah halusnya, inti sel. Oke. Ini perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Oke. Ada yang mau tanyain saya bilang, nah di sekolah sampai ke materi itu enggak transport lewat membran. Nyampe kali aku lupa. Oh lupa ya. Oke. Ini sel lewat dengan sel tumbuhan. Nah biasanya dibahas juga selain bagian-bagian sel, dibahas juga tentang transport lewat membran. Saya lanjutkan ya. Transport lewat membran, berarti transportasi yang dilakukan baik oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Karena pada sel tumbuhan juga terdapat membran di sebelah dalam dari dinding sel, ya. Transport berarti ya perpindahan zat sebenarnya. Perpindahan zat melalui membran atau selaput. Membran atau selaput. Oke. Fungsinya pertama adalah mengatur pH atau derajat keasaman, mengatur pH zat di dalam sel. Yang kedua mengatur konsentrasi zat. Terus juga berfungsi untuk memperoleh atau menerima zat yang dibutuhkan. Memperoleh zat yang dibutuhkan. Terus yang keempat, setelah memperoleh, sel-sel juga nanti akan membuang zat-zat sisa atau zat-zat sampah. Membuang zat-zat sisa atau sampah. Nah, ini fungsi daripada transportasi lewat membran. Nah, ini ada dua ya, ada dua macam ya. Ada dua transport pasif ya, dan transport aktif. Transport pasif dan transport aktif. Nah, yang pasif itu artinya
dia tidak melawan gradien konsentrasi. Tidak melawan gradien konsentrasi. Artinya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, karena dia pasif, artinya dari tinggi ke rendah, maka dia tidak butuh energi, ya. Tidak butuh energi. Berarti kalau transport aktif, berarti kebalikannya, ya kan? Maka transport aktif saya singkat menjadi VA ini adalah kebalikannya. Berarti melawan gradien konsentrasi. Artinya dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, karena dia bergerak dari rendah ke tinggi, maka dia membutuhkan energi di sini dia. Membutuhkan energi. Nah, energi dalam ini adalah ya ATP, adenosin trifosfat. Nah, sekarang contohnya ya. Contoh yang TP, ya, TP transport pasif, contohnya adalah osmosis dan difusi. Oke, ya, osmosis dan difusi. Nah, sekarang yang difusi dulu, ya. Kalau kita TA dulu deh, dan TA dulu transport aktifnya ya pompa natrium kalium, terus kemudian endositosis dan eksositosis. Eksositosis. Ya. Jadi transport pasif ya, TP ini adalah osmosis dan difusi. Transport aktifnya pompa natrium kalium, endositosis dan eksositosis. Kita dari difusi ya. Difusi dulu. Difusi ini adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah ya. Rendah atau boleh disebut dari hipertonis ke hipotonis. Dari hipertonis ke hipotonis. Atau dengan istilah lain ya, hiper itu berarti kental ya. Konsentrasi zat terlarutnya tinggi ya. Boleh disebut sebagai kental istilah sehari-harinya. Tapi jangan dibayangkan kental kayak kental manis ya, berbeda ya. Hipotonis. Nah, hipotonis berarti kebalikannya. Ini encer atau lebih cair. Contohnya, eksempelnya ketika kita bikin teh celup, ya kan? Ketika kita celupkan teh celup itu,
ketika tehnya dicelupin langsung menyebar, jadi celup begitu ke gelas, misalkan gelasnya ya, saya celupkan teh celup itu langsung menyebar menjadi merah kehijauan gitu semua, kan enggak, dia pelan-pelan. Yang pertama adalah di sekitar kantong teh celupnya, pelan-pelan menyebar ke seluruh gelas. Nah, yang di sekitar kantong celup itu konsentrasinya lebih tinggi daripada yang di pinggir-pinggir gelas, apalagi di bawah, begitu. Maka pelan-pelan menyebar. Nah, proses itu disebut sebagai difusi. Ya. Eksempelnya, ketika membuat teh celup, yang kedua misalkan parfum ya, kita semprotkan misalkan kita semprotkan satu semprot bersemprot parfum di pojok ruangan, maka pelan-pelan bau atau aroma parfum itu akan menyebar ke seluruh ruangan, ya kan? Jadi di pojok ruangan itu konsentrasinya tinggi, nah dia pelan-pelan bergerak ke yang tidak ada parfumnya, jadi dari tinggi ke rendah. Atau juga maaf ketika kentut di dalam kelas, ya kan? Maka yang pertama mencium baunya pasti yang di dekatnya. Kemudian bisa seluruh ruangan kelas mencium bau kentut itu. Nah, proses menyebar itu secara difusi kayak gitu. Nah, ini nanti saya gambarkan ya. Menggambarkannya misalkan seperti ini. Ini yang padat di sini ya. Jadi padat, longgar. Nah, yang konsentrasi tinggi itu di sini. Ini konsentrasinya rendah. Maka dari sini yang bergerak menyebar ke seluruh ruangan atau seluruh misalkan ini kolam atau air ke seluruh kolam. Menjadi bergerak menyebar semuanya. Menjadi seperti ini. Nah, ini penggambaran difusi. Tinggi ke rendah dan menjadi sama semuanya. Oke ya. Kemudian kebalikannya, osmosis bagaimana? Osmosis, oke. Ini osmosis ada dua pengertian sebenarnya ya. Perpindahan dari konsentrasi tinggi ke rendah, tetapi berbeda dengan difusi. Kalau difusi yang berpindah ke zat semuanya, ya. Kalau pada osmosis yang berpindah dari zat pelarutnya, solutionnya, perpindahan zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke rendah. Berpindah dari zat pelarutnya contohnya misalkan seperti ini. Ini air. Ini saya masukin kantong, terbuat dari usus hewan, kantong ya. Kantong berisi
larutan gula 70 60% deh. Kalau di sini air murni, maka kantong di sini berisi. Nah, larutan gula 60%. Jadi di sini konsentrasi airnya tinggi, berarti di konsentrasi airnya rendah. Nah, sesuai pengertian di sini perpindahan zat pelarut. Berarti yang berpindah adalah airnya dari sini berpindah ke sini. Nah, kantong ini tuh semi permeable ya, atau selektif permeable, bukan kantong plastik ya. Ini kantong semacam kulit atau usus hewan, itulah. Maka di sini terjadi perpindahan air, ya, sehingga airnya menjadi menyusut, yang tadinya setinggi gini menjadi turun. Nah, airnya menjadi turun, kemudian kantong ini menjadi menggembung, ya. Kantong yang tadinya seperti ini menjadi menggembung karena air berpindah ke dalam larutan gula. Kantong berisi larutan gula. Nah, kira-kira konsentrasinya menjadi berubah enggak? Masih tetap 60% atau berubah? Nah, yang pasti ya konsentrasi larutan gula di sini menjadi berubah. Tidak 60% lagi, berarti semakin mencair, semakin encer. Pasti lebih kecil dari 60%. Mengubah konsentrasi gula, larutan gula. Sehingga menjadi lebih kecil dari 60%. Nah, itu begitu ya. Osmosis dan difusi. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang difusi dengan transport pasif spontan tanpa menggunakan energi. Nah, sekarang yang transport aktifnya. Oke, saya hapus. Kita selesaikan 3 materi lagi.
Ini pompa natrium kalium. Jadi kalium dengan natrium adalah mineral yang penting untuk sel ya, terutama untuk apa namanya menghasilkan listrik. Jadi sel ini nanti akan ya, mengeluarkan 3 ion Na+ ya. 3 ion Na+ dan memasukkan ini 2 ion K+ untuk mengimbanginya. Di dalam sel mengeluarkan 3 ion Na+, kemudian memasukkan ion dari luar. Karena ion K itu sangat penting bagi sel, ya. Ya. Ion K+ itu sangat penting bagi sel karena ya, berfungsi untuk menghasilkan listrik ya, atau sinyal-sinyal listrik ya, pada sel saraf ya, dan memacu transport aktif. Oke. Makanya kebutuhan ion K ini sangat tinggi. Jadi ketika ada ion K yang keluar, misalkan ada ion K yang keluar dari sel, maka sel segera bergerak mengeluarkan 3 ion Na keluar untuk mengambil lagi ion K, begitu seterusnya. Ya. Ini pompa natrium. Yang kedua adalah endositosis. Endo itu artinya dalam. Ya. Berarti endositosis artinya memasukkan zat. Ya. Atau memakan zat. Memakan zat ke dalam sel. Nah, ini tadi ada fagositosis dan pinositosis. Fagositosis, fagosit itu berarti dia memakan zat padat atau material padat. Maka yang kedua pinositosis, jadi kata pain artinya minum. Dia memakan, meminum zat cair. Oke, endositosis. Berikutnya adalah eksositosis. Tapi kebalikannya, kalau endo keluar, maka eksositosis itu mengeluarkan zat. Mengeluarkan zat ya, dari dalam sel. Mengeluarkan zat dari dalam sel.
Contohnya ini adalah yang aksonnya adalah pengeluaran enzim dari sel-sel kelenjar. Oke. Terus kalau yang fagositosis ini saya kasih contohnya, eksempelnya misalkan sel darah putih memakan bakteri berupa zat atau material padat, maka fagosit. Terus kalau yang pinositosis contohnya adalah pada pemasukan air ke vakuola. Pemasukan air ke vakuola. Oke, ya. Ini sudah endositosis, eksositosis, transport zat kita sudah selesai ya. Ya Salsabila, nanti kalau yang PR tolong disampaikan ke Rima ya, difotoin nanti dari Karima ke saya. Ada mau tanya dulu sampai sini? Salsa? Iya, Kak. Ya, oke ya. Oke, nah kita akhiri sampai di sini ya, Karima terus Salsa ya. Oke, sukses semuanya. Sukses buat kalian semua. Terus jangan lupa tetap belajar ya. Jaga kesehatan tetap. Oke, tetap waspada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat beribadah. Oke. Oh ya, sebentar Kak. Ya. Absen dulu yuk. Tadi belum absen. Kare minta Oh, betul. dibuka dulu yuk. Itu Aisyah sama Salsa bilah. Sekali tag. Saya nggak ikut dipoto kan? Saya ikut dipoto nggak? Ya ikut dong Kak. Oh. Ayo Aisyah, Salsa. Aisyah, foto dulu yuk. Buat BTS, Taman Sekolah. Masih direk ya, Kak? Hah? Gak apa-apa, gelap juga aja, gak apa-apa. Ya oke ya, udah ya. Ya, terima kasih. Saya live. Ya.